Kalwi bersama saya Rika TPW. Kali ini saya sudah berada di Jalan Cikukulu ya, Cikukulu percis seberang Pondok Pesantren Al Masturia. Apa itu, di situ ada siapa dan ada apa? Tara. Nah, ini ada Buana Jaya Mandiri AC. Jadi servis AC menggunakan komputerisasi sistem, hanya ada di sini. Ada 2 cabang, ada 1 cabang lagi sebenarnya di Rambai, yang satu di Rambai. Jadi apa sih Buana Jaya Mandiri itu? Yang katanya spesialis AC mobil, AC bus, AC alat berat, dan kendaraan niaga lainnya. Yuk kita langsung aja kepoin ke resepsionisnya. Ya guys, tempat di sini tuh nyaman banget loh, dari mulai tadi tampilan di depan, ada kantornya, ada dapurnya, ada resepsionisnya juga. Dan ini untuk eksekusinya nanti. Yuk kita tanya-tanya. Halo, selamat siang. Mbak, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini bukanya kita dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau misalkan ada kerjaan yang belum selesai, ya kita kerjain sampai selesai aja. Gitu. Tapi ini spesialis AC ya? Iya, ini khusus AC aja. Harus AC. Nah, biasanya Mbak, dalam sehari berapa mobil yang bisa dikerjakan? Tergantung, ya lebih dari 2. Kalau misalkan lagi sepi ya sepi aja. Oke, berbagai macam mobil berarti ya? Iya. Oke Mbak, boleh dong kita tahu seperti apa sih cara atau apa ya, servis? Boleh dong kita ngobrol-ngobrol sama krunya ya? Ada krunya mana yang lagi ngerjain? Boleh dipanggilin Mbak? Mas, ini apa? Ruang gudangnya ya? Oke. Sini dong, satu dong, saya minta satu dong. Sini, Akang. Weh, nih Akang nih, kayaknya sudah senior nih Akang nih. Kang, sini Kang. Seperti apa sih Kang proses untuk penggantian AC? Yang katanya saya tahu nih Kang, AC di sini kan menggunakan komputerisasi sistem. Nah, dulu kan beda, zaman dulu dengan sekarang kan beda. Seperti apa sih? Nah, jadi komputerisasi sistem itu kayak model kayak dulu ya, yang manual nih, pakai meteran manual gini. Kalau sekarang pakai mesin gini yang digital nih, pakai komputerisasi sistem, dan mesinnya kayak gini nih. Jadi ini pengisian oli sama freon itu kayak udah digital gitu. Jadi bisa di digital gitu. Kayak misalnya ini freonnya 400 gram. Kalau pakai mesin gini pas ukurannya. Kalau gini kan pakai filling kan isinya, kalau pakai Nah, biasanya untuk proses servis berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung servisnya. Kalau misalnya ada kerusakan, tergantung kerusakannya di mana. Biasanya yang untuk brand mobil merek apa aja yang datang ke sini kebanyakannya? Biasa yang umum kayak Toyota, kayak Avanza. Gitu, brand yang 1 juta umat ya. Iya. Tapi pernah tidak nanganin mobil yang kelas beda? Ya, biasanya kalau yang mobil yang ada susah-susah kayak mobil-mobil yang jarang, memang ada memang kata jarang gitu. Itu yang membedakannya ya. Tapi di sini ada ahlinya. Ada lengkapnya. Ini berdiri sudah berapa lama? Kalau ini mah dari 2010. 2010 udah lama juga ya. 2010. Ada cabangnya? Ya, ini cabang yang kedua yang awal. Jadi yang pusat malah di Rambai. Ini yang cabang. Oke Akang, makasih banyak. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol di dalam nih. Katanya ada kantornya juga ya. Akang, makasih banyak ya. Sukses selalu pokoknya buat BGM-nya guys. Kita sini guys. Jadi ini, nah boleh dong kita cek gudangnya ya sebelah sini. Nah, gudang seperti ini. Ini untuk apa? Stok barangnya mungkin ya. Stok dari Mbak. Ini stoknya ya Teh? Stok AC. Spare partnya. Oh. Kayak ini di sini magnet plat, terus di sini motor fan. Sudah hatam semua dong kamu ya. Sudah berapa lama kerja di sini? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Udah paham berarti ya apa-apa aja itemnya ya. Oke, seperti ini ya guys. Ini apa? Spare partnya. Kalau ini? Juga ada lagi. Ini kondensor. Ini kondensor. Oke. Terus di situ ada Evaporator. Saya malah awam banget ya dengan nama-nama itu ya. Oke, luar biasa ya, ini gudang ininya ya. Seperti ini penonton The Portal. Oke, kita lanjut ke makasih ya. Kita mau langsung keliling-keliling nih. Sudah lihat dapurnya belum?
Di sini juga ada musola juga. Jadi ini saya rasa ini bengkel atau tempat servis yang memang nyaman banget untuk kita kunjungi. Kenapa? Karena fasilitasnya memang benar-benar lengkap ya, dari mulai musola, resepsionisnya, tempat eksekusinya, gudangnya, kantornya, ada juga dapurnya ya guys. Unik guys. Dapurnya seperti ini. Tuh, walaupun di sini ini, tapi si owner ini benar-benar memanusiakan manusia. Kenapa? Seperti ini. Seperti ini tuh kan dapurnya. Dapur umum berarti masuknya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke apa? Kantor ya, kantor. Selamat siang. Seperti ini kantornya. Penonton The Portawi. Ya, tapi ini kantor ruangan atau maksudnya ownernya apaan, ini bukan kantor tapi ini memang dikhususkan untuk ownernya buat bobok siang katanya di sini. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan owner dari Buana Jaya Mandiri AC ya, spare part dan servis AC mobil. Oke, penonton vlog The Portawi, kita sudah ketemu langsung nih dengan owner dari Buana Jaya Mandiri AC. Dengan Bapak siapa? Pak Haji siapa namanya Pak? Ceceng Bu. Pak Haji Cece, saya baru kenal. Tak kenal mau kata saya. Bapak, saya Rika dari The Portawi. Pak, tadi saya sudah lihat-lihat seputaran ini ya, wilayah Bapak nih, wilayah bengkelnya Bapak. Servis AC juga maksudnya bengkel kan Pak? Bengkel khusus AC. Bengkel, iya kan, tapi tetap nama ini bengkel ya, bengkel servis ya kan gitu. Tadi saya lihat Pak dari pas saya masuk itu yang biasanya saya ke bengkel-bengkel itu nggak senyaman ini loh Pak. Ada tempat duduknya nyaman, ada resepsionisnya juga, ada dapurnya juga, tempat eksekusinya pun tidak jorok gitu. Pokoknya benar-benar di sini bersih banget ya Pak ya. Sebenarnya konsep apa sih Pak yang Bapak ini terapkan di sini? Bengkel tapi rapi gitu loh Pak. Sebenarnya mengalir apa adanya. Gitu. Seadanya, tapi berusaha untuk sebagus mungkin. Ya, memberikan yang terbaik, kenyamanan ya untuk Baik, klien terutama Bapak. selain dari tempat ya hasil kerja. Oh, oke. Bapak, sebenarnya Buana Jaya Mandiri ini berdiri dari tahun kapan Pak? Tanggal 3 bulan 3 2011. 2011. Oh, oke, 2011. Bapak sebenarnya kan yang saya tahu kan servis AC itu banyak ya. Banyak banget. Nah, apa sih yang membedakan servis AC tempat lain dengan servis AC di Buana Jaya Mandiri AC? Apa sih yang membedakan Pak? Pasti ada dong kelebihan, plus minusnya pasti ada. Boleh dong ceritain Pak, plusnya di Bapak nih, ini nih, saya punya ini. Nah, seperti apa Pak? Kalau plusnya mah biasanya tergantung anggapan konsumen. Kalau yang pernah datang ke tempat lain, datang ke tempat saya itu biasanya jadi tahu plusnya apa. Gitu. Jadi kita juga nggak bikin apa semacam saya mau beda, saya mau begini beda dari Tapi yang lain. lebih kepada yang merasakan, Dan lebih yang kepada merasakan pengguna. aja yang bisa cerita. Nah, saya kan tadi baca di depan Pak ada sistem komputerisasi sistem. Bedanya apa sih dengan servis AC zaman dulu? Kalau dulu mah kan bahasanya feeling Bu. Kalau ngisi freon itu yang penting dingin. Ternyata mobil sekarang itu yang baru itu kan memang ada keberkatannya. Makanya banyak yang rusak itu banyak AC yang rusak sebelum waktunya itu karena mungkin diantaranya pakai feeling itu. Jadi feeling tidak melulu benar ya? Zaman udah berbeda. Oke. Zaman udah berbeda. Jadi kalau mobil sekarang pada canggih, kalau alatnya belum canggih itu pasti masalah. Pasti masalah. Pernah nggak sih Pak ada komplainan dari pelanggan berarti ya? Dari sekian waktu Bapak usaha membuka ini pernah nggak sih ada komplain atau Pasti. komplain? Pasti. Apa biasanya yang komplain mereka seperti apa? Komplain itu biasanya karena kita suka ngedukasi, tapi orangnya nggak fokus. Oh, kayak sekarang nih, Bapak jelasin ini Bu, ini, tapi mereka abai gitu. Abai. Pas ketika ada masalah baru dia teriak. Komplain. Padahal kadang-kadang yang dia komplain itu yang udah saya terangin, cuma dia nggak fokus. Biasanya gitu. Terus produk unggulan AC, AC juga pasti ada produk unggulannya dong? Atau sama? Produk unggulan sebenarnya AC mas sama aja sih. Standar aja. Oke. Standar aja, cuman speknya banyak. Oh, speknya. Makanya orang zaman sekarang itu banyak orang yang lihat kalau misalnya tidak dingin
melihatnya langsung online. Ketika melihat online, oh tukang AC mahal, di online murah. Biasanya pilihannya ke online. Setelah beli di online, dia mau pasang daftar karena dia tahu yang rusaknya ini. Biasanya kata lihat di YouTube yang rusaknya ini. Bah Google ya. Nah, pas dia beli, ternyata bukan itu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi karena tergiur dengan harga murahnya itu, harga promo. Kalau tukang AC kan ngitungnya kita beli barang bukan dari online. Emang ada supplier yang bisa menjanjikan ketika barangnya belum laku dan pas dipasang ada masalah kan bisa komplain. Sementara kalau di online kan nggak bisa. Salah satunya. Pak, apa sih masalah yang paling umum? Yang paling umum dari servis AC ini? Yang paling umum kotor. Yang kotor, jadi lebih ke perawatan gitu ya? Perawatan, sebenarnya perawatan juga itu harusnya kan sebenarnya yang punya mobil harusnya tahu cara merawatnya. Cuman kadang-kadang bukan soalin gitu, kalau di saya suka dikasih tahu ini loh cara pakai. Emang biasanya harus berapa tahun sekali sih untuk kalau menurut servis? yang bikin AC-nya itu dari pertama 10.000 km atau 6 bulan sekali itu udah harus perawatan. Ada maintenance ya, Ya, jadi kelihatan. harusnya di usia 10, 20, 40. Dan biasanya kelipatannya akan lebih sering ketika usianya di atas 5 tahun. Nah, kalau untuk spesifik mobil baru sama juga? Sama. Oh, sama. Oh, jadi itu berlaku untuk mobil baru dan mobil lama berarti. Apalagi mobil lama. Harus lebih ini ya, durasinya. Harus lebih sering. Cuman sebetulnya kan kalau merawat masalah kotor itu sebenarnya harusnya sendiri bisa. Makanya mungkin kalau dibilang pembeda ya diantaranya pembedanya itu biasanya saya di akhir suka ada edukasi. Jadi bahasanya jangan dulu keluar, jangan dulu pulang kalau belum paham. Mungkin salah satunya itu mungkin ya. Berarti pembeda. bagus juga Kata dong, jarang-jarang. Itu sih kata apa customer ya yang dia suka review di Google itu katanya di sini beda ya itu. Makanya kalau nyari pembedanya ke ownernya saya juga bingung. Cuman karena saya mah bawel cerewet gitu. Karena sebenarnya niatnya bawel itu ingin yang punya mobil paham sama mobilnya. Karena sebenarnya rata-rata semua yang punya mobil itu kadang-kadang nggak pernah paham sama mobil. Iya, Masalah mobilnya sendiri ya. Ada yang udah 10 tahun atau 15 tahun pas ditanya ini buat apa dia nggak tahu. saking cuma pakai doang kayaknya. Pakai doang. Kayaknya kalau masalah AC-nya nggak tahan lama atau nggak kuat lama atau nggak bertahan lama itu karena emang dianya belum ngerti. Bapak, ini berarti saya nanya tuh sempat ke teknisi ya yang di depan, katanya ini tuh cabang ya? Jadi cabang. Berarti pusatnya di Rambai. Oh, jadi ada dua. Baru ada dua. Mau nambah lagi? Sementara baru ada 2. Sebenarnya udah siap sih mau yang ketiga, cuman kita belum dapat teknisi. Oh, saya siapa jadi teknisi? Oh, salah ya. Belajar dulu berarti harus. Tadi saya sudah benar ini ya Pak ya, harus benar-benar orang yang qualified di bidangnya. Ya, bukan hanya bisa kerja, harus komunikatif juga. Betul. Soalnya SOP-nya harus komunikatif. Yang kerja tuh harus tahu yang dikerjakan apa dan harus ngasih tahu sama memberikan edukasi juga ya. Ya karena butuh sih Pak, kadang kan ya tadi contohnya saya pemakai, saya nggak tahu itu AC, ya apa fungsi ini itu kan gitu. Pada saat ini ya pada saat rusak baru ke bengkel. Padahal kan nggak gitu ya. Ada maintenance sebenarnya di setiap item mobil itu ya. Harusnya. Nah Bapak di sini biasanya satu hari mengerjakan berapa unit? Kalau lagi rame ya, soalnya kalau misalnya sementara kan kalau staff paling bisa 6 ya. Ya kadang bisa penuh, kadang enggak. Tapi kru Bapak banyak, teknisinya banyak? Teknisinya yang intinya sih ada 5. Yang intinya 5 dari 2 bengkel itu intinya 5. Cuman yang lainnya masih tahap apa ya namanya PKL. Kalau yang PKL udah di duluan itu ada yang masih ya jalan, asisten lah ya. asisten. Berarti lengkap juga ya Pak, benar-benar Bapak tuh ingin memberikan kepada pelanggannya itu yang kepuasan ya. Intinya itu. Intinya sebenarnya satu puas, keduanya jadi dia paham apa yang dia punya itu ketika mobil yang ada AC-nya harus gimana caranya supaya aware gitu. Makanya kalau datang ke tempat saya
saya itu biasanya yang udah pernah datang itu ketika datangnya lagi itu ketika dianya ganti mobil. Oh, dia ganti Jadi mobil. awet. Jadi awet Oke, sebenarnya. iya, Atau dia masih saran sama temannya, tetangganya, saudaranya baru Ngerekomen lagi ya. ngerekom biasanya. Ya udah. Makanya kalau sepi itu kita nggak pernah ngeluh. Oke. Cuman kalau rame kita yang ngeluh. Ngeluhnya takutnya nggak kepegang. Betul. Takutnya kamu bahasa Sunda ngomong sin teka gero dan Nah. takut nggak sempurna gitu ya, Nah. karena banyaknya waiting list itu mungkinnya sih. Banyak yang komplain karena kitanya terlalu penuh, terus masing-masing pengen pada cepat, akhirnya kan kita kewalahan. Nah, pengerjaannya bisa satu mobil itu berapa lama sih, membutuhkan waktu berapa lama sih? Tergantung. Cuman biasanya yang lama itu di tempat saya itu biasanya analisa yang lama. Kalau pengerjaan itu jarang lama. Analisa itu lebih ke pengecekan gitu. Ya, pengecekan. Kan mobil yang datang kita harus tahu dulu penyakitnya apa. Sementara kadang-kadang si customer itu malah lebih tahu, belum diperiksa tapi dia udah tahu So tahu, penyakitnya. betul, So betul. tahu. Makanya kadang-kadang bukan nggak boleh tahu. Jadi justru diagnosa saya ngasih tahu, ya. diagnosa pemakai sama kita teknisi beda. Beda. Iya kan? Makanya nanti Karena rata-rata orang yang punya mobil ketika AC-nya tidak dingin itu dia ponisnya freon. iya kan gitu Padahal standarnya. freon itu bukan salah satu, itu mah salah satunya. Jadi kalau misalnya freonnya ada terus makanya yang masalah. Iya suka Berarti keluar kan angin kita yang doang tahu. teh nih, Pak. Teh panas. Apa kayak Ya. kayak kipas gitu. Kita kan kadang-kadang orang teh yang punya mobil ponisnya freon. Iya, bisa belum isi Makanya- freon katanya ya. Makanya jangan salah nih ketika orang seperti itu datang ke tukang AC terus karena dia udah ponis freon berarti tetap nomor satu estimasinya freon. Freon. Iya. Padahal masalahnya mungkin bukan yang lain. Bukan di freon. Makanya kalau datang ke tukang AC, kalau misalnya kita bawa tas isinya dia semua bisa habis sama tasnya. Kalau orang yang nggak Betul, paham, betul. boleh dievaluasi. Makanya kita harus paham itu ya Pak ya. Ya, Dan intinya paham. saya menarik sekali tadi yang Bapak bilang ya, di sini tuh bukan hanya servis tapi mengedukasi juga. Itu bagus loh Pak. Jadi emang kalau bahasa saya tuh kalau customer datang itu dia punya hak. Saya punya kewajiban. Apa yang kewajiban saya harus ngasih tahu tadinya kenapa mobilnya, terus diapain, terus jadinya bagaimana. Dan kewajiban saya ada dua. Yang pertama satu itu yang punya harus tahu datangnya seperti apa, masalahnya apa, terus diapain. Yang kedua kewajiban saya atau hak yang punya mobil atau customer yang datang, dia harus tahu cara pakainya, cara kerjanya, cara merawatnya. Jadi kalau misalnya pernah datang ke saya itu biasanya bukan disumpahin sih. Kalau bisa jangan datang lagi ke tempat lain, ke tempat saya pun jangan. Kenapa? Kalaupun mau datang, artinya kan pengen awet. Iya, kan pengen udah awet. dikasih tahu. Iya betul. Ini loh cara pakainya, ini loh cara kerjanya, ini loh cara merawatnya. Nah makanya saya biasanya suka bertolak belakang dengan tukang AC yang lain. Tukang AC yang lain. Karena kenapa dikasih tahu? Kalau dikasih tahu kan nggak datang lagi. Iya benar. Padahal kalau yang datang lagi itu lagi, malah kita yang pusing. Berarti kan ada apa? Ada apa? Dengan Apakah barang yang kita ganti kurang kurang bagus? bagus ya. Apakah yang pasangnya Kinerjanya, kita kurang bagus? Iya. Apa yang pakainya kurang bagus? Iya benar. Kan itu harus dibahas. Makanya di saya itu suka estimasi itu kalau misalnya ada suatu barang yang rusak, jadi banyak pilihan. Tergantung orangnya mau yang asli atau yang KW1 atau KW2. Ada ya? Banyak. Makanya customer itu jangan lihat yang murahnya dulu, Iya harus benar. tahu Kualitas. speknya. Ada kualitas, ada harga, ya kan Ya. Pak? Biasanya begitu, rata-rata kan nyarinya yang murah. Padahal nggak ada jaminan, nggak ada dalam buku ketika yang murah itu bagus, nggak ada. Oke Bapak seru ya ngobrol dengan langsung dengan orang. Jadi saya tahu persis, oh ternyata begini ya spesialis AC. Bapak udah jadi orang spesialis sebenarnya kan. Kalau di kedokteran kata Bapak tadi bilang apa? Ini udah spesialis sekolah lagi nih gitu. Kalau variasi kan Masalahnya umum. kalau dibilang spesialis itu bukan berarti kita sekolah lagi, karena kita nggak megang yang lain. Ya perumpamaan kan seperti itu. Ya. Jadi Bapak fokus di satu titik. Berarti kan semakin dalam dong pengalaman dan ilmunya. Ya, Ini tahunya ya kan. lumayan lah. Bapak ini di mana sih, di jalan apa sih ini kita yang ini yang Ini saya cabang? alamatnya Jalan Raya Cibolang ya. Pokoknya patokannya depan Almasturia ya, kita promoin Almasturia. Depan gerbang Almasturia. Depan Kan gerbang kita Almasturia. udah kesokor kan Iya, kalau benar. Almasturia. Jadi Iya. makanya kita ngedompleng gitu nama. Betul, makanya
makanya tadi saya nggak susah nyari BJM ini, nggak susah. Jadi patokannya persis seberang sama Surya. Jadi seberang, lihat, iya benar BJM, langsung klik, langsung masuk, ketemu deh dengan Bapak. Bapak makasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Ada yang ingin sampaikan lagi? Enggak sih, tergantung pertanyaan. Waduh, Viro. Oke Bapak, nanti kita ngobrol-ngobrol di podcast kita. Ini kan kita ngevlog itu dalam arti kita pengen tahu nih seluk-beluk BJM-nya sendiri. Tapi nanti di podcast saya undang Bapak untuk nanti di podcast kita bahas ternyata di pelaku usaha AC pun ada paguyubannya, ada komunitasnya, betul ya? Betul, dan Bapak sebagai ketuanya. Korwil Jabar. Sebetulnya saya ditunjuk sama anggota Korwil Jabar jadi ketua, tapi sebenarnya belum mampu sih. Cuman karena ditunjuk ya otomatis. Pak, yang namanya ditunjuk itu berarti orang sudah menilai Bapak qualified untuk jadi ketua dalam hal apapun. Mungkin mengayominya, mungkin dari pengalaman dan sebagainya. Bapak harusnya bersyukur. Cuma kan itu tantangan. Jadi ya bagus lah. Kita harus, kalau misalnya jangankan ngurus orang lain, ngurus kita aja udah pusing sendiri. Tapi ini luar biasa Pak, saya baru datang ke satu bengkel AC seperti ini gitu loh pelayanannya. Pokoknya itu aja. Gitu. Oke Bapak, makasih banyak. Siap. Sampai ketemu di podcast nanti ya. Penonton di portal, ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye. Salam di portal.